Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan Inggris-Indonesia atau JETCO, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial antara kedua negara. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Pada pertemuan Rabu sore ini, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada dua sektor kerja, yakni energi hijau, serta makanan, minuman, dan agrikultural. Kerjasama yang dimaksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara Indonesia-Inggris di masa mendatang. Tak hanya itu, Lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi Indonesia-Inggris dalam gelaran G20 dan Organisasi Perdagangan Dunia. Ia berharap semakin banyak ruang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya investasi perdagangan dan kelompok kerja industri. You and I, with the current number of 2.6 billion is way below our punching weight. So then we have to grow this even more. We also saw that the investment from UK has been tremendous, not less than 332 million US dollars in the year of 2021. We need to upgrade this because the cooperations, like you said, especially for new sustainable energy, we can foster much more. And because of that, I think this is a mutual benefit for both countries, not only in investment but also in trade. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan menyebut potensi kerjasama Indonesia-Inggris sungguh besar. Bahkan di 2021 tercatat angka investasi Inggris di Indonesia sebesar 332 miliar dolar Amerika. Namun menurutnya angka ini masih bisa ditingkatkan, terutama melalui dua sektor yang telah disepakati, yaitu energi terbarukan dan agrikultural. Anne menyebut Inggris mampu menyediakan teknologi inovatif pada sektor energi pasang surut atau tidal energi dan hidrogen. Sedangkan di sektor makanan, ia meyakini produk makanan minuman Indonesia akan disukai pasar Inggris dan begitu juga sebaliknya. On renewables and clean growth, Indonesia's renewable energy potential is 5 times the size of its current energy production capacity. Indonesia could be a clean energy superpower, and UK companies are helping to bring innovative technologies in areas like tidal energy, and there's lots of potential in hydrogen. For food and drink and agricultural commodities, I look forward to progress that allows new products from both our countries to find space in the other's shops and supermarket shelves. I have no doubt that Indonesian food and drink can be very popular in the UK. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee pada April lalu ini turut menegaskan perkuatan kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Berita ini membahas tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan. Dapat dianalisis secara komparatif argumentasi kedua negara serta konsep dasar perdagangan internasional yang melandasinya. Pertemuan ini menjadi anak bagi kedua Menteri Perdagangan untuk menegaskan komitmen dan ambisi mereka. Pihak Indonesia melalui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berargumen bahwa kerjasama perdagangan dan investasi yang ada perlu di-upgrade karena potensi sektor-sektor baru sungguh besar. Argumen utama ini berfokus pada perlunya perumusan kebijakan yang lebih konkret di dua sektor strategis, yakni energi baru dan agrikultura, dengan harapan mendorong investasi yang jauh lebih besar dan kuat. Indonesia secara eksplisit menyebutkan diskusi mengenai kemungkinan adanya perjanjian perdagangan bebas di masa mendatang. Berita ini secara fundamental mencerminkan praktik perdagangan internasional, yaitu transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Konsep ini didorong oleh adanya spesialisasi dan keunggulan komparatif di mana Indonesia unggul dalam produk agrikultura dan berpotensi dalam sumber daya energi, sementara Inggris unggul dalam inovasi teknologi energi hijau. Pertukaran ini terjadi karena adanya perbedaan faktor produksi, efisien, dan teknologi antar negara. Perbedaan faktor produksi, efisien, dan teknologi antar negara.
Manfaat yang terlihat dari upaya kerjasama ini adalah akses teknologi. Indonesia memperoleh akses teknologi inovatif dari Inggris yang tidak tersedia atau belum efisien diproduksi di dalam negeri. Peningkatan investasi dan devisa. Kedua negara menargetkan peningkatan angka investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan devisa negara. Perluasan pasar. Produk agrikultura dan makanan minuman Indonesia dapat menembus pasar Inggris, begitu pula sebaliknya. Menciptakan peluang bisnis dan efisiensi produk yang lebih besar. Terdapat beberapa faktor pendorong yang kuat terhadap terjalinnya perdagangan dan kerjasama ini. Perbedaan sumber daya dan teknologi. Indonesia memiliki sumber daya agrikultura, sementara Inggris memiliki keunggulan teknologi mutakhir di sektor energi terbarukan. Perbedaan inilah yang mendorong pertukaran. Kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kedua negara secara eksplisit ingin meningkatkan volume perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih masif. Adanya kesepakatan internasional, pembentukan JCPOA dan pembahasan FTA menunjukkan adanya kemauan politik dan dukungan institusional untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Meskipun berita ini bersifat positif dalam konteks umum, perdagangan internasional juga menghadapi faktor penghambat yang potensial, meskipun tidak disebutkan dalam laporan. Kebijakan proteksionisme. Jika salah satu negara menerapkan tarif tinggi, subsidi, atau hambatan non-tarif, hal ini menghambat FTA yang sedang didiskusikan. Perbedaan kurs mata uang, fluktuasi nilai tukar rupiah dapat menciptakan ketidakpastian biaya dan harga impor-ekspor. Ketidakstabilan Sebagai politik tindak dan lanjut ekonomi pembentukan global. komite bersama Isu-isu di luar kendali kedua negara seperti konflik geopolitik dan resepsi global akan menghambat